Titrasi asidi dan alkalimetri. Tujuannya dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri, dapat menghitung kadar zat pada titrasi asidi alkalimetri. Dasar teorinya, titrasi asidi alkalimetri adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa dengan cara menambahkan larutan titran secara bertahap hingga tercapai titik ekuivalen, kondisi di mana jumlah mol asam bereaksi dengan jumlah mol basa yang ditambahkan adalah setara. Konsepnya, pada titrasi ini titran D direaksikan dengan larutan standar yang memiliki konsentrasi diketahui atau titran. Fungsi indikator untuk menunjukkan akhir dari titrasi, yaitu saat titran telah ditambahkan dalam jumlah yang cukup untuk mencapai titik ekuivalen. Bentuk kurva untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat, kurva pH akan menunjukkan perubahan sangat tajam di sekitar titik ekuivalen. Titik asam untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat akan menunjukkan perubahan pH yang lebih halus dengan titik ekuivalen tidak di pH 7. Reaksi khusus karbonat bikarbonat. Reaksi karbonat dengan asam CO2- ditambah H2+ akan menghasilkan HCO3-, menggambarkan proses asam ke larutan karbonat menghasilkan ion karbonat. Reaksi bikarbonat dengan asam HCO-3 ditambah H+ menghasilkan H2CO3. Ion bikarbonat bereaksi dengan ion H+ membentuk asam karbonat yang tidak stabil dan terurai menjadi air dan CO2. Kemudian ada cara kerjanya, ada pembuatan larutan HCl dan standarisasinya. Pembuatan larutan HCl01N. Larutan HCl encer dibuat dengan cara mengencerkan larutan HCl pekat karena. Kemudian isi labutaka dengan aqueous kira-kira 1/4-nya, kemudian tambahkan HCl pekat yang telah dihitung volumenya yang diperlukan. Kemudian encerkan dengan aqueous sampai garis batas. Kemudian standarisasinya, buatlah 100 ml larutan standar natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,1 N. Tentukan massa natrium borat dengan persamaan pada bab 2. Pipet 10 ml dengan natrium boras dan masukkan dalam lampu Erlenmeyer. Tambahkan 3-4 tetes indikator metil merah. Selanjutnya titrasi dengan HCl yang akan distandarisasi. Cari tahu cara menentukan titik akhir titrasinya dengan benar. Ulangi titrasi sebanyak 3 kali. Hitung konsentrasi HCl. Catat semua data hasil pengamatan dan informasi yang kalian dapat. Dan penentuan kadar campuran karbonat bikarbonat. Pipet 10 ml sampel yang telah disiapkan, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator PP. Titirlah dengan larutan standar HCl sampai warna merah tempat hilang. Catat volume larutan HCl yang ditambahkan. Tambahkan 2 tetes indikator MO pada larutan yang tidak berwarna tersebut. Kemudian titir lagi dengan larutan HCl sampai warna merah muda. Baca volume larutan HCl yang dibutuhkan. Ulangi titrasi sebanyak 3 kali. Catat data hasil pengamatan. Kemudian ada pembuatan larutan NaOH dan standarisasinya. Buatlah 100 ml larutan standar asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N. Pipet 10 ml larutan asam oksalat dan masukkan dalam lampu Erlenmeyer. Deteksi 3-4 tetes indikator fenolphthalein dan titrasi dengan NaOH yang akan distandarisasi. Ulangi titrasi sebanyak 3 kali. Hitung konsentrasi NaOH dalam normalitas. Catat semua data pengamatan dan informasi yang didapat. Kemudian ada penetapan kadar asam cuka. Sediakan sampel asam cuka yang beredar di pasaran. Ambil 10 ml sampel cuka dan encerkan sehingga konsentrasinya kurang lebih 0,1 m. Pipet 10 ml larutan cuka encer dengan pipet volume dan masukkan ke dalam lampu Erlenmeyer. Selanjutnya tambah indikator PP titrasi dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi. Kemudian ulangi titrasi sampai 3 kali. Catat semua data hasil pengamatan dan informasi yang kalian dapat. Kemudian ada bahan penting yang digunakan. Larutan asam sebagai titran atau anolit, larutan basa sebagai titran, indikator menunjukkan titik akhir titrasi dengan perubahan warna, aqueous untuk melarutkan zat, larutan standar sebagai pembanding untuk menghitung konsentrasi zat yang tidak diketahui. Cara menganalisisnya, catat volume titran, menentukan konsentrasi yang terjadi, hitung mol titran menggunakan stoikiometri untuk menentukan mol zat yang telah dititrasi. Hitung konsentrasi
zat yang dititrasi. Contoh soalnya, diketahui volume CH3COH 10 ml dan NaOH 20 ml dengan konsentrasi NaOH adalah 0,1 m dan massa jenis cuka 1,01 gram per mililiter. Dan tentukan kadar cuka. Mol NaOH adalah 0,1 mol per liter dan 0,025 liter sama dengan 0,002 mol. Karena perbandingan 1:1, mol CH3COH sama dengan 0,025 mol. Massa CH3COH yaitu mol dikali massa relatif, yaitu 0,025 dikali 60 sama dengan 0,15 gram. Massa larutan volume dikali massa jenis 10 dikali 1,01 sama dengan 10,19 gram. Kadarnya adalah 0,15 dibagi 10,1 dikali 100% sama dengan 1,49%. Hasil yang diharapkan, warna air larutan peptoletian dalam tautan asam bening dalam larutan basah merah muda, dan titik akhir titrasi bening menjadi merah muda atau samar. Bentuk kurva titrasi awal pH rendah 2-3 pada titik ekuivalen pH sekitar 8,5 sampai 9 karena basa konjugat. Dua titik akhir. Kemudian ada dua titik akhir reaksi. Satu titik akhir pertama pH sekitar 8,3 dengan PP, dan reaksi kedua titik akhir kedua pH sekitar 4 dengan metil orange berubah menjadi merah. Tipsnya adalah membersihkan peralatan terlebih dahulu, membaca titik akhir titrasi dengan teliti, mengulangi titrasi lebih dari sekali, kemudian langkah-langkah keselamatan menggunakan APD, menangani bahan kimia dengan hati-hati, bereaksi di ruangan berventilasi baik. Bagian yang paling sulit adalah menentukan titik ekuivalen dengan tepat. Kesalahan yang mungkin terjadi setelah membaca bioret: posisikan mata sejajar dengan bioret. Setelah menggunakan indikator, menggunakan jumlah yang sesuai. Manfaat dari partikel ini digunakan untuk industri kimia, mengontrol kualitas makanan dan minuman, dan untuk mengolah limbah.